Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat taniku semuanya, di mana saja berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat taniku, kali ini saya sedang berada di kebun cabai saya, yang tepatnya pada hari ini pada tanggal 17 November tahun 2023. Tanaman cabai saya berumur lebih kurang 77 hari. Pada kesempatan video saya kali ini, kami ingin mengajak para sahabat taniku semuanya untuk mereview tanaman cabai sios tapi saya yang saat ini sudah masuk fase generatif dan insya Allah akan masuk pada masa panen. Baiklah, mari sama-sama kita cek. Namun sebelum lanjut, para sahabat taniku semuanya, jangan lupa menekan tombol subscribe, share, like, dan komen channel YouTube Petani Milenial Bungo, agar kita sama-sama petani dapat terus berbagi informasi seputar dunia pertanian. Baiklah sahabat tani, inilah penampakannya CMK saya, itu varietas sios tapi F1. Ini kemarin saya tanam pada saat musim kemarau, bahkan sampai usia 60 hari sama sekali tidak pernah diguyur hujan, dan kita hanya mengandalkan dari penyiraman secara manual, sehingga kemarin itu pertumbuhannya sempat terhambat dan tidak dapat tumbuh dengan maksimal. Dan alhamdulillah lebih kurang dalam 1 minggu ini sempat diguyur hujan lumayan lebat, dan alhamdulillah pertumbuhannya saat ini sudah normal ya. Untuk tunas-tunas baru, pucuk, bahkan buah juga kelihatan normal. Inilah penampakannya para sahabat taniku. CMK sios tapi ini menurut saya ini buahnya memang cukup luar biasa ya, cukup lebat. Kalau untuk vigor tanaman sendiri, ini termasuk kategori ruas pendek ini menurut saya ini. Tapi ini mungkin karena efek cuaca ekstrim kemarin, ditanam pada saat musim kemarau, jadi pertumbuhannya agak kurang normal. Tapi untuk buahnya cukup lumayan ya. Nih, ini pertumbuhannya merata. Bahkan ini ada juga yang baru muncul buah. Ini kemarin kena kekeringan sebagian. Nah, itu ada juga satu kena layu bakteri. Ini biasa ya, masih dalam skala yang kecil, jadi masih kita anggap normal. Inilah penampakannya. Nih, buahnya tuh cukup lumayan ya. Tapi walaupun ini sudah masuk fase generatif, sudah mau menjelang panen, ini pertumbuhan untuk bunga masih tetap ya, masih tetap bermunculan. Jadi pertumbuhan tanaman ini belum mengalami stagnasi ataupun stagnan, masih terus berkembang.
Nah, ini contoh tanaman yang kekurangan air, dia tumbuh kecil. Tuh pohonnya itu tidak tinggi, tapi untuk buah ini kalau dibandingkan ini sudah cukup lebat sebenarnya. Cuman sayangkan ini karena kan faktor kekurangan air, kita juga kewalahan kemarin, sumber air semakin menipis, jadi penyiraman tidak sempurna. Dia ada juga yang pertumbuhannya memang tidak normal. Tapi sebenarnya kalau ditanam dengan kebutuhan air yang cukup, ini saya yakin Shiostapi ini lebih luar biasa ini. Sebab ini kemarin sudah mulai meninggi ini sejak diguyur hujan. Nih, pucuk-pucuk baru sudah mulai tumbuh. Inilah penampakannya. Ini sebagian sudah ada yang matang, sebagian belum ada yang matang. Nih lumayan lah kalau untuk buah. Untuk diameter buah sebenarnya juga cukup besar kalau dia normal pertumbuhannya seperti ini. Tapi karena kekurangan air, sebagian buahnya itu agak kecil untuk diameter buahnya. Tapi sudah masuk kategori sedang lah untuk di pasar. Jadi ini saat ini saya lakukan penaburan dolomit untuk memenuhi kebutuhan kalsium ataupun magnesium, karena pada fase pembuahan ini kebutuhan kalsium sangat penting agar tidak terjadi kerontokan pada buah dan menjaga kualitas buah. Jadi sebenarnya saya tanam ada 2 varietas. Yang di sebelah sana itu varietas laju F1. Itu lebih kurang 1000 untuk varietas laju F1, dan untuk varietas Shios ini lebih kurang 1200 pohon. Jadi lebih kurang 2000-an pohon lebih yang saya tanam pada musim ini. Alhamdulillah saat ini harga cabai merah keriting untuk di daerah kami saat ini harganya cukup bagus ya. Jadi di atas 50 ribuan, bahkan terkadang mencapai 70.000 per kilo. Jadi untuk kelebihan Shiostapi ini, Shiostapi ini benar-benar tahan virus. Jadi dari 1000-an lebih, sekitar 1200 untuk Shiostapi ini memang tak ada satupun yang terkena virus Gemini ataupun keriting. Nah, inilah menurut saya salah satu kelebihan daripada Shiostapi. Namun kalau dikatakan tanaman ini tidak tinggi, menurut saya belum bisa menyimpulkan, karena memang saya menanam ini dalam saat musim kemarau. Jadi menurut saya wajar pertumbuhannya kurang normal. Itu disebabkan faktor cuaca. Nah, kalau yang seperti ini bukan karena faktor
bibit ataupun karena kekurangan pupuk. Ini memang menurut saya di areal sini untuk kondisi tanahnya yang tidak bagus. Ini bekas areal ini pembakaran sampah ini di sini. Mungkin karena terlalu sering pembakaran di sini, jadi mungkin untuk kandungan tanahnya ini tidak bagus, karena ada 3-4 pokok berjajaran ini tumbuh tidak normal, padahal penanaman sama, perawatan sama, tidak ada yang beda, cuman 3 ini. Kalau untuk yang lainnya sama, normal ya. Nah, beginilah buahnya ya, lumayan lah untuk cabai merah keriting. Jadi yang saya suka dari Siastampi ini, dia pertumbuhannya tidak stagnan, dia terus ketika sudah mau pematangan buah dia masih bertunas ke atas, dia masih memunculkan bunga baru nih, dia masih produktif terus mengeluarkan bunga baru dan memunculkan buah-buah yang baru, sehingga produktivitas panen bisa meningkat asalkan diimbangi dengan perawatan yang sempurna. Jadi begitulah sahabat taniku. Jadi menurut saya bibit Siastampi ini untuk di dataran rendah cukup cocok untuk ditanam di dataran rendah, namun dia tidak terlalu tahan terhadap musim penghujan, karena untuk ketahanan terhadap jamur seperti layu fusarium, layu bakteri, Phytophthora ini belum begitu tahan bibit ini. Tapi kalau untuk ketahanan terhadap virus Gemini, menurut saya bibit ini paling tahan, karena tidak ada satupun yang terkena keriting kena virus Gemini dari satu hamparan ini. Ini luar biasa menurut saya. Nah, kalau yang di sebelah sana itu ada CMK laju F1, itu saya sudah sering nanam. Jadi menurut saya perbedaannya dengan laju, kalau laju ukuran buahnya besar-besar, dia agak ruas panjang, pertumbuhan batangnya meninggi, ukuran buahnya besar-besar. Kalau Siastampi ini buahnya luas pendek, sangat lebat, tetapi untuk ukuran buahnya agak kecil. Jadi plus minusnya tetap ada. Jadi kalau untuk tonase daripada hasil panen, saya rasa sama saja. Mungkin kalau ditanam pada saat cuaca yang normal, hujannya cukup, airnya cukup, saya rasa untuk Siastampi ini bisa mencapai 1 kilo per pohon, misalkan perawatannya cukup. Ini karena saya ditanam pada saat musim kemarau, jadi wajar dia hanya seperti ini saja buahnya. Tapi ini sudah lumayan kalau untuk dibanding dari pohonnya yang hanya segini. Jadi walaupun pendek, kita buahnya cukup lebat ya. Udah bagus lah ya, lumayan ya. Oke, sekian dulu sedulur taniku video saya kali ini. Mungkin pada kesempatan lain kita akan berjumpa kembali dan kita akan tetap upload perkembangan bibit cabai saya ini, kebun cabai saya ini. Oke para sahabat tani, namun sebelum mengakhiri
video ini. Saya mohon kesediaannya para sedulurku untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat terus maju dan berkembang. Tentunya kita sesama petani dapat berbagi informasi seputar ataupun pengalaman seputar dunia pertanian, khususnya budidaya tanaman cabai merah keriting. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.